multimedia interaktif ini. Kalian kan buat berkelompok ya. Nah, saya akan jelaskan supaya lebih ringan tugasnya, nanti bisa kalian bagi-bagi gitu ya ke dalam beberapa pekerjaan gitu ya. Jadi supaya nggak tumpang tindih pekerjaannya. Yang idealnya sebenarnya nanti seperti ini gitu ya. Tapi nanti silahkan aja lakukan pemrogramannya sampai dengan jadi seperti apa nanti. Ini udah keluar belum tampilannya? Udah keluar Belum, Pak. Belum tahu. Belum, Pak. Belum. Belum, Pak. Nah, tuh muncul nggak? Baru muncul, Oke, Pak. sudah, Pak. Nah, oke ya. Nah, sebelum dilanjut lagi pemrograman kita, nanti kita akan buat untuk latihan nanti seperti apa gitu ya. Maksud latihan itu yang kayak gimana, nanti kita akan coba buat pemrogramannya. Nah, sekarang saya jelaskan dulu, ini kan kalian nanti satu tim gitu ya. Satu tim itu ada 5 orang kalau nggak salah kemarin ya. Nah, nanti mungkin kalian bisa bagi pekerjaannya ke setiap anggota timnya gitu ya, si A tugasnya ngapain, si B ngapain, dan seterusnya gitu ya. Nah, ini saya jelaskan di sini ada beberapa dalam konteks idealnya gitu ya, dalam konteks idealnya kita membuat sebuah program multimedia interaktif ya, dalam hal ini kalian akan membuat nanti media pembelajaran gitu ya, untuk apa terserahlah, pengenalan apa gitu ya. Kita sebutkan media interaktif atau multimedia interaktif apa pekerjaan gitu ya. Jadi nanti timnya bisa dibagi tuh kerjaannya, si A ngapain, si B ngapain gitu ya. Ada apa aja gitu ya. Nah, jadi untuk membuat multimedia interaktif ini diperlukan beberapa tenaga ahli ya. Nah, ini tenaga ahlinya itu disesuaikan dengan yang yang akan muncul nanti di multimedianya seperti apa. Kemarin saya sudah jelaskan juga di awal-awal gitu ya, ada beberapa jenis media yang kita ingin jadikan satu gitu ya di dalam multimedia ini. Nah, ini adalah beberapa tenaga ahli yang idealnya harus dimiliki dalam sebuah tim kalau kita ingin membuat sebuah multimedia interaktif yang baik dan benar gitu ya, istilahnya yang ideal lah gitu ya. Minimal ada 6 orang yang masing-masing punya tugas yang berbeda gitu ya. Jadi tergantung kebiasaannya dia apa gitu ya. Nah, untuk multimedia interaktif ini yang pertama yang sangat dibutuhkan adalah yang pertama tim leader tentunya. Ya. Tim leader inilah yang tugasnya memimpin tim ya. Kita membuat multimedia interaktif judulnya apa? Misalkan gitu ya, tugasnya sampai dengan jadi programnya ya. Nah, itu tugas dari tim leader. Ya, yang berikutnya adalah penulis naskah. Gitu ya, penulis naskah inilah yang biasanya, nah kalau penulis naskah ini, kalau kita bicara idealnya sebenarnya nggak harus dari orang yang ahli komputer gitu ya, tapi lebih ke si yang menguasai materi, entah itu misalnya guru, kalau kita bicara pembelajaran untuk anak sekolah misalnya, dia bisa guru. Dan guru tersebut tidak harus menguasai komputer. Yang penting dia memahami materi yang akan disampaikan di dalam multimedia ini. Apapun itu materi. Gitu ya. Nah, itulah tugas dari penulis naskah. Dia yang menuliskan naskah yang akan dibuatkan nanti multimedianya seperti apa. Bentuk naskahnya gimana nanti kita akan lihat di akhir ini. Nah, nanti kalian bisa contoh gitu ya supaya kalian bisa merancang gitu ya, minimal naskahnya dulu. Jadi kita nanti ada berapa halaman, ada berapa frame dalam satu halamannya yang muncul dan seterusnya gitu ya. Dalam satu frame ini akan muncul medianya ada berapa. Nah, itu tergantung dari naskah yang akan dibuat nanti. Nah, itu yang tugasnya adalah penulis naskah. Itu yang idealnya seperti itu. Gitu ya. Nah, kalau nanti kalau kamu bisa membuat ini, ada penulis naskah sendiri ya, silakan tulis naskah. Gitu ya. Jadi tugasnya hanya menulis naskah aja. Gitu ya. Kalau tim leader mungkin ya bareng-bareng aja lah ya, karena mungkin tim leader ini kalau di idealnya tuh ya pemimpinnya gitu ya, yang dia bertugas untuk
mengelola semuanya. Si A butuh apa, sediakan, si B butuh apa, sediain gitu ya. Itu lebih ke tim leader. Tapi kalau ini kan kelompok kecil gitu ya, jadi silakan kalian rame-rame aja. Yang penting kalian nanti bisa bagi tugas tuh, yang tugasnya bikin naskahnya siapa misalnya gitu ya. Nah, penulis naskah tugasnya nulis naskah aja sampai beres, ada berapa halaman, ada berapa frame dan seterusnya, itulah tugas penulis naskah gitu ya. Nah, itu yang penulis naskah. Yang berikutnya programmer. Nah, ini yang kita pelajari nih programnya seperti apa, kita susun rangkaian programnya sampai dengan selesai, itu tugas dari programmer. Maka programmer ini lebih ke orang yang harus menguasai ya tentunya softwarenya, ya yang pasti dia paham harus memahami komputernya. Itu ya, artinya programmer ini lebih ke tim teknis namanya. Ya kalau penulis naskah itu tim kreatif gitu ya. Kemudian berikutnya animator, sama, dia tim teknis ya tugasnya dari membuat animasi. Jadi ketika misalnya di naskah ini nanti setelah kita tuliskan naskahnya, di frame sekian ada muncul animasi ini. Nah, itulah tugas si animator yang membuat animasinya seperti apa. Jadi dia mengumpulkan semua animasi, dia yang bertugas membuat animasinya, dikumpulkan, kemudian diserahkan ke programmer untuk di input nantinya ke dalam programnya. Jadi animator tugasnya ya membuat animasi aja. Dia tidak bertanggung jawab atas pemrograman. Gitu ya. Begitu juga desain grafis, sama gitu ya. Dia tugasnya ya tadi kalau kalian sedang merancang desain grafisnya dulu nih, tombol-tombol, layarnya dan sebagainya. Nah, itu tugasnya si desain grafis. Makanya kalian bisa pilih nanti yang kira-kira menguasai Photoshop siapa ya kasih tugasnya ke dia yang membuat semua tampilan gitu ya supaya bagus dan maksimal. Jadi tugasnya ya membuat itu aja gitu ya. Jadi tidak overlap gitu ya. Jadi silahkan ditugaskan. Yang terakhir adalah digitizer. Nah, digitizer ini adalah seorang yang tugasnya mengdigitalisasi apapun itu bentuknya. Misalnya kita punya video yang harus syuting misalnya, ya kita syuting dulu nih kan. Syuting videonya bentuknya apa nih? Gitu ya. Mungkin bentuknya MP4 gitu ya atau bentuknya apa AVI atau MOV dan sebagainya. Nah, ketika kita serahkan ke programmer, maka si programmer ini kan punya standar. Videonya harus bentuknya apa? Misalnya filenya. Katakanlah kita kalau di aturan nih harus MOV filenya, gitu ya. Maka si digitizer ini tugasnya menjadikan video tersebut jadi ekstensinya MOV. Kita edit dulu misalnya, kemudian jadikan MOV. Misalnya contoh. Ya. Atau kita punya suara, kita ambil suaranya dari kaset nih, kasetnya ada kaset zaman dulu misalnya. Ya kita rekam dulu kan, berarti kan ke komputer kita rekam dulu, kemudian kita edit suaranya, kita jadikan filenya apa yang kita diminta oleh si programmer, misalnya programmer minta tolong di ini harus file suara harus WAV misalnya, atau MP3 gitu ya. Nah itu berarti si digitizer tugasnya ya mendigitalisasi si file yang audio tadi harus sampai sesuai dengan keinginan si programmernya bahwa si programmer membutuhkan audio yang berversion WAV misalnya atau MP3 atau apapun itu. Gitu ya. Atau punya fotonya tapi harus di-scan dulu nih. Gitu ya. Nah, berarti tugas digitizer yang mendigitalisasi foto yang masih cetak tadi kita bentuk ke dalam bentuk digital. Filenya apa? Ya tergantung dari programmer mintanya apa, gitu ya. Nah, itulah tugas digitizer. Ini yang idealnya. Ya, silahkan kalian kalau mau bentuk seperti ini boleh, gitu ya, lebih enak, lebih ringan gitu daripada bareng-bareng kerja nggak apa namanya tumpang tindih ini ngerjain ini gitu ya. Silahkan kasih tanggung jawab nih si A bikin ininya, si B bikin ininya, si C ya gitu ya. Jadi bisa dibagi tugasnya. Nah, ini yang idealnya gitu ya. Tapi pada pengerjaannya mungkin nggak ideal, misalnya ada kurang Pak, ini saya cuma 4 orang misalnya, ya nggak masalah, silahkan dibagi, gitu ya. Tapi idealnya ya seperti ini, gitu ya. Jadi ada tim leader, penulis naskah, programmer, animator, desain grafis, dan digitizer. Nah, digitizer ini termasuk dia harus bisa mengedit video misalnya, ya. Misalnya videonya kita mau ambil 2 menit doang nih, sementara videonya ada 5 menit, ya kita potong dulu berarti. Tugasnya siapa? Ya, digitizer salah satunya, gitu ya. Nah, ini beberapa tenaga ahli yang biasanya dibutuhkan untuk membuat multimedia interaktif ini, pembelajaran gitu ya.
Nah, ini tugasnya gitu ya. Jadi tugasnya tim leader adalah bertugas memimpin tim secara keseluruhan, bertanggung jawab terhadap proses pembuatan multimedia dari mulai tahap perancangan sampai dengan produk tersebut siap digunakan. Misalnya kita jadwalkan nih, saya kasih tugas misalnya sampai minggu terakhir harus jadi, misalnya minggu 14 tuh tanggal berapa tuh. Nah, tim leader yang mengingatkan, tolong nih, ini harus jadi minggu ini harus jadi ininya, minggu ini harus jadi ininya dan seterusnya. Kreatif kalau menulis naskah itu kan yang pertama dia harus paham materinya, gitu ya. Dia harus paham materinya. Jadi materinya harus dia kuasai dulu, ya, baru dia bisa mengimplementasikan ke dalam naskah. Jadi naskah ini kita buat seolah-olah itulah kertas kosongnya, ya, yang akan kita jadikan ini multimedia ini mau jadi seperti apa nih pembelajarannya. Karena berbeda materi yang kita tulis di dalam buku gitu ya. Misalnya kita tulis buku nih, materi kita kuasain kita tulis buku. Beda dengan kalau kita tuangkan di multimedia. Kenapa? Karena di multimedia ini lebih kaya akan interaktivitasnya tadi, gitu ya. Jadi dia bisa membuat ada gambarnya, memuat gambar, memuat video gitu ya, memuat interaktif tombol-tombol dan sebagainya. Sehingga si penggunanya bukan hanya kalau di buku kan kita baca doang, gitu ya. Tapi kalau di multimedia interaktif gitu ya, dia harus bisa menjembatani interaktivitas ini. Bagaimana caranya supaya si user ini bisa beraktivitas gitu ya, seolah-olah beraktivitas dengan si komputer. Nah, itu yang tingkat kesulitannya tuh di situ, makanya disebutnya tim kreatif. Kenapa tim kreatif? Karena dia harus berimajinasi dengan kreativitas yang mana dia menuangkan materi bukan hanya sekedar tulisan, teks gitu ya, tapi ada interaktivitasnya, ada unsur interaktivitasnya di situ, gitu ya. Sehingga si user-nya lebih tertarik untuk menggunakan media ini, ya. Nah, itu yang berbeda dengan penulis buku dengan penulis naskah, itu bedanya. Dia harus memahami juga konteks interaktivitas dalam komputernya, ya. Beda kalau menulis buku mungkin teks aja gitu, kita ketik gitu ya. Tapi kalau multimedia kita harus berimajinasi dengan interaktivitasnya itu. Kira-kira materi ini kalau kita interaktivitaskan jadi gimana nih? Gitu ya. Nah, itu unsur kreativitas yang harus dimiliki oleh seorang penulis naskah. Gitu ya. Kemudian berikutnya, ya ini tim teknis digitizer tadi ya, saya sudah jelaskan mendigitalisasi semua materi yang kalau ada analognya, ada bentuk cetaknya misalnya gitu ya, atau yang sudah digital sekalipun, ya kita harus jadikan materi yang sesuai dengan yang diminta oleh si programmernya, yang ada dalam naskahnya itu kayak gimana. Nah, ini tugasnya digitizer, mendigitalisasikan semuanya. Kalau ada foto ya di-scan misalnya, ada suara dalam kaset kita rekam dulu, kemudian kita edit dan seterusnya. Gitu ya. Nah, ini tugas dari digitizer. Oke. Nah, ini contohnya. Jadi kita membuat potongan video gitu ya, berarti kita harus bisa editing video ya, kita edit MP4 atau MOV atau apa gitu ya. Harus kita jadikan file tersebut sesuai dengan yang diinginkan oleh si programmernya. Ya, audionya, misalnya narasinya nih, kita mau rekam ya, tugas digitizer merekam suara. Siapa yang mau ngisi suara misalnya. Kalau ada narasinya, ya silakan direkam suaranya. Gitu ya. Nah, itu digitizer tugasnya dan seterusnya. Oke ya. Nah, ini softwarenya bisa ya banyak-banyak, biasa software editing ya, video, editing audio gitu ya, dan seterusnya. Ya. Nah, kemudian desain grafis ya, tugasnya tentunya dia membuat desain gambar. Kayak kemarin kita sudah contohkan, saya sudah contohkan untuk membuat tombol gimana, membuat layarnya seperti apa. Nah, itu kita desain dulu semuanya. Ya, kalau tombol itu berarti ada next gitu ya, ada previous itu gimana kalau dia kursornya crossing di atas tombolnya gimana dan seterusnya gitu ya. Nah, itu tugas dari desain grafis supaya tampilannya ini menarik. Intinya gitu kan. Kosmetiknya tuh ada di desain grafis supaya tampilan multimedia yang kita buat ini menjadi menarik untuk penggunanya.
gitu ya. Jadi ini juga harus dipahami bahwa menarik itu belum tentu berguna. Jadi bagaimana caranya kita menciptakan media yang cantik gitu ya, tapi tidak berlebihan gitu ya. Misalnya kalau kita crossing, nyala kelap-kelip gitu ya, malah bikin pusing nanti penggunanya gitu ya. Jadi harus disesuaikan dengan ya pengguna kan ada kan kalau mungkin belajar UI UX gitu ya. Nah ini sama, jadi kita harus menyesuaikan bagaimana tampilan yang baik dan benar itu seperti apa. Warna misalnya nggak boleh warna ini gitu ya, harus warna yang begini. Nah itu kan harus dipelajari juga supaya tampilan yang disajikan oleh multimedia ini bukan hanya cantik gitu ya, tapi secara user experience-nya, secara user interface juga bagus gitu ya, artinya ergonomis untuk si penggunanya. Bisa dimengerti, bisa dipahami tanpa harus membuat matanya menjadi silau misalnya, matanya menjadi kunang-kunang dan sebagainya. Itu kan juga bagian dari desain grafis nih. Jadi harus tampilannya tuh selain menarik gitu ya, bukan hanya dipikir penariknya saja, tapi ada unsur-unsur tadi ya ergonomis dan seterusnya. Ya. Ya, contohnya kemarin saya sudah jelaskan bagaimana membuat frame, bagaimana membuat tombol, dan seterusnya. Nanti kalau misalnya ada yang belum paham, silakan boleh ditanyakan langsung gitu ya. Software-nya ya tentunya software editing gambar ya, Photoshop, Corel Draw, Freehand, dan seterusnya. Kemudian animator, ya, tugas animator ini tentunya dia membuat animasi, artinya gambar bergerak. Ya, gambar bergerak ini kalian mau buat pakai apa ya terserah gitu ya. Mau membuat misalnya pakai Canva udah ada animasinya. Nah, cuman animasi ini juga jangan cuman dijadikan kosmetik juga. Gitu ya, kosmetik itu artinya tampilannya gerak-gerak gitu, tapi nggak ada fungsinya nih, maksudnya gerak-gerak apa nih, malah bikin puyeng, mengganggu tampilan misalnya. Gitu ya. Jadi animasi ini biasanya digunakan untuk menjelaskan hal-hal yang memang kurang atau tidak bisa dijelaskan secara video misalnya. Ya, contoh kemarin saya contohkan bagaimana proses berubahnya ulat menjadi kepompong, menjadi kupu-kupu misalnya. Kalau di videokan kan ditungguin lama, siapa yang mau nyari ulat gitu kan? Kita videoin gitu kan nggak mungkin, ya. Nah, itulah animasi di situ dibutuhkan. Gitu ya, itu contoh. Animasi ini dijadikan sebagai penjelasan ya. Dibandingkan kita tuliskan, orang kalau di buku kita baca malas kadang-kadang, tapi kalau ada gambarnya dianimasikan itu lebih tertarik orang untuk melihat. Nah, itulah fungsi animasi yang sebenarnya dalam multimedia interaktif. Jadi bukan hanya sebagai pemanis tampilan, misalnya animasinya taruh aja di pojokan orang nari-nari gitu. Nah, itu nggak penting. Animasi itu bukan yang seperti itu yang maksud animasi, tapi animasi yang akan menjelaskan materi yang ingin disampaikan. Gitu ya? Paham nggak maksudnya? Paham ya? Nah, itu animator tugasnya adalah membuat animasi yang memang perlu dijelaskan secara animasi, silahkan dibuat animasinya. Kalau kesulitan, ya cari aja pakai di Google kan ada animasi-animasi yang sudah jadi, misalnya kalau untuk tugas sekarang ya, silahkan ditampilkan di situ. Tapi bukan hanya untuk pemanis gitu ya, animasi ini untuk menjelaskan sebuah materi. Bisa dipahami ya? Nah, animasi. Nah, itu silakan yang buat animasinya siapa, contoh gitu ya, dan seterusnya. Software-nya apa? Ya banyak lah, ada Macromedia atau dulu Adobe Flash namanya, sekarang udah nggak ada ya. Ada Swiss Max, ya banyak lah ya. Kalau 3D ya pakai 3D Max ya, pakai sekarang itu ada namanya Blender gitu ya, dan seterusnya. Ya, pokoknya software-software animasi. Kemudian programmer ngapain ya tuh ya? Programmer ini yang tugasnya paling akhir, dia ya yang menggabungkan semua elemen-elemen atau komponen-komponen yang sudah dibuat tadi, ada animasi, ada video, ada gambar dan sebagainya. Nah, dirangkai jadi satu gitu ya, sesuai dengan naskah. Nah, si programmer ini berpaduan pada naskah. Naskahnya seperti apa? Misalnya frame 1 nih isinya apa saja. Kemudian di frame kedua apa saja. Lari ke materi, ke
materi 1 isinya apa, materi 2 isinya apa, dan seterusnya, gitu ya. Nah, itu patokan yang dipegang oleh si programmer, gitu ya. Jadi di naskah nanti akan terbaca sebenarnya kalau di naskahnya benar gitu ya. Naskah ini akan menyantumkan nih, ketika di frame ini yang muncul apa aja nih, misalnya gambar, ada teksnya, ada videonya. Nah, itu satu frame isinya itu, berarti si programmer harus bisa menerjemahkan naskah ini ke dalam satu layar, itu tampilannya yaitu muncul semua. Gitu ya. Nah, itu programmer. Oke, sampai semua tombol-tombolnya berfungsi, next, back-nya, kemudian exit, itu semua harus fungsi semua tuh. Itu tanggung jawabnya si programmer. Programnya harus jalan semuanya. Nggak boleh ada error. Misalnya ketika kita klik nih, kok nggak jalan. Nah, itu berarti programnya masih ada yang salah. Ya, nah itu tanggung jawab programmer. Gitu ya. Nah, ini software-nya apa? Ya banyak lah, ada Macromedia Autoware yang kita gunakan sekarang nih, ada Asymmetric Toolbook ya, dulu pernah ada, Macromedia Flash juga bisa sebenarnya digunakan. Cuman dia berpatokan pada kayak editing gitu ya, dan seterusnya. Nah, ini yang idealnya. Jadi kalau kita bicara ideal ya gambarannya seperti ini. Jadi pengembangan naskahnya sampai dengan jadi programnya tuh kayak gimana ya ini, gitu ya. Jadi kalau yang benerannya nih ya idealnya maka kan kita harus punya peta kompetensi nih. Kompetensi itu artinya ketika kita menggunakan multimedia ini kan harus sampai ke usernya. Artinya materi yang kita sampaikan dalam multimedia ini harus tersampaikan dengan jelas, gitu ya. Si penggunanya bisa memahami. Ya kalau kita ibarat buku, setelah kita baca buku kan pengetahuan kita bertambah nih, gitu ya. Ini si penggunanya, si usernya harus bisa lebih memahami ya konten dari si multimedia ini. Jadi setelah kita belajar menggunakan multimedia, sama kita dengan membaca buku, pengetahuan kita akan bertambah, kompetensi kita akan bertambah, gitu ya. Nah maka perlu perancangan yang jelas, arahnya kemana. Nah itu yang dikembangkan di pengembangan peta kompetensi namanya, gitu ya, menyusun GBPP dan seterusnya. Nah ini yang serius nih yang seperti ini, gitu ya. Kemudian yang di tingkat perancangannya apa? Ya perancangannya kita pilih topik, ya topiknya apa. Jadi kalau kita bicara buku, misalnya buku kan tebel nih, ada bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, itu masing-masing punya pembahasan masing-masing. Nah kalau di multimedia tidak bisa kita istilahnya seperti buku gitu ya, kita pasang semua gitu ya materi, sampai satu buku jadi, nggak bisa. Gitu ya. Jadi kita harus pilihkan topik yang kira-kira bisa dijadikan multimedia dan bisa dimengerti oleh si usernya nanti. Gitu ya. Jadi jangan terlalu banyak materi juga karena akan membuat nanti pembuatannya mungkin nggak akan selesai-selesai. Terlalu banyak materi yang akan disampaikan gitu ya. Jadi untuk multimedia interaktif ini ya cukup topik. Misalnya bab 1 nih ada pokok bahasan apa gitu ya. Nah, itu kita jadikan multimedia interaktifnya bisa. Gitu ya. Jadi enggak semua bab kita masukkan ke dalam multimedia interaktif, nanti jatuhnya sama kayak e-book aja. E-book itu kan cuma teks dipindahkan ke digital. Jadi multimedia interaktif itu berbeda dengan e-book gitu ya. Kalau e-book itu makanya nanti kamu kalian jangan sampai membuat multimedia yang isinya teks doang gitu ya. Kemudian ada musiknya. Nah, itu mah sama aja kayak buku. Kalian baca buku cuma diiringi musik gitu ya. Jadi multimedia ini harus bisa menyampaikan secara jelas gitu ya materi atau konten yang ingin disampaikan oleh kalian nanti gitu ya, tersampaikan dengan baik dengan media-media yang tadi bisa animasi misalnya, bisa video dan seterusnya. Gitu ya. Nah, jadi itu yang ada dalam perancangan. Jadi perancangan ini harus jelas nih arahnya mau dikemanakan. Ya, mengembangkan frame-nya di mana, flowchart-nya seperti apa, programnya nanti, gitu ya, dan seterusnya. Kemudian yang terakhir adalah pemrograman. Jadi pemrograman ini ya tadi tentunya setelah dirancang sedemikian rupa, ada naskahnya jadi, gitu ya, baru kita buatkan programnya. Nah itu yang masuk ke dalam kategori pemrograman. Ya, ada yang mau tanyakan dulu sampai sini? Silakan.
Atau sudah cukup jelas? Ada yang mau tanyakan silahkan. Mau tanya pengoperasian aplikasinya sih Pak. Aplikasi apa nih? Itunya, hardware-nya. Kan kemarin kita belajar tuh. Nanti kita coba lagi untuk ini. Oh, Tapi mau ditanya apa? Tentang apanya? itu sih Pak mau tanya. Yang saya tahu kan dia bisa ngeran aplikasi luar ya. Jadi kayak Ya, keluar dulu dari hardware-nya terus ngeran aplikasi lain. ya. Bisa dicontohin nggak Pak? Oh, nanti kita coba. Oke ya. Oke Pak, makasih Pak. Oke. Ada lagi? Mau tanyakan? Cukup ya. Jelas ya. Jadi itu gambarannya untuk menyusun strategi untuk perancangan dulu gitu ya. Nah, sekarang bagaimana membuat naskahnya? Nah, ini adalah contoh naskah multimedia. Gitu ya. Jadi satu halaman ini itu adalah satu frame. Gitu ya. Jadi satu frame nih. Jadi misalnya ini saya tampilan di layar kalian kan ini ada layar, ada tulisan naskah multimedia, ada gambar naskahnya. Nah, ini satu frame namanya. Gitu ya. Jadi kita bisa tuliskan judul programnya apa, gitu ya. Frame-nya frame keberapa, ya. Nomor frame berapa, halamannya halaman berapa. Gitu ya. Jadi di sini misalnya ya nanti seperti apa nih gambarannya kita coba lihat nih. Ini contoh nih ya. Judulnya motor bensin. Nama frame-nya adalah menu utama. Ini masih menu utama nih. Kita belum masuk. Jadi masih menu utama, nomor frame-nya 1, halamannya 3. Ya. Kalau mau di halaman-halaman sebelumnya ada opening misalnya dan sebagainya. Tapi ini kita sudah masuk di menu utama. Ya. Di menu utama sebelum muncul menu utama gimana? Nah, misalnya muncul dulu nih animasi ini nih contoh nih. Tampilkan logo Depdiknas nih. Jadi di keterangan tampilannya dan interaksinya nih dijelaskan. Kalau di naskah ini kan munculnya cuma gambar begini doang nih. Nah, tapi ketika di tampilan komputernya di layarnya kita harus jelaskan ini logo ini munculnya gimana misalnya. Gitu ya. Nah, itu dituliskan di keterangan tampilan. Gitu ya. Jadi tampil logo Depdiknas dengan latar belakang angka seluar, lamanya logo tampil sekitar 3 detik, kemudian go to nama frame 1 dan 2 misalnya. Gitu ya. Kemudian masih dalam frame yang sama nih, ini proses muncul logonya ceritanya nih kan dijelaskan di sini nih. Ya, dan di sini jelaskan juga user dapat mempercepat proses tampil dengan mengklik mouse misalnya. Jadi kalau ini kelamaan kita klik langsung lari ke halaman berikutnya misalnya contoh. Gitu ya. Nah, dijelaskan di sini. Jadi keterangan tampilannya harus jelas. Nah, karena kenapa harus jelas? Karena inilah patokan si programmer untuk membuat tampilannya nanti. Gitu ya. Harus seperti apa. Ya, kemudian audionya gimana nih? Misalnya dalam satu frame ini kan ada logo tampilnya dijelaskan di sini. Nah, ada musiknya enggak? Kalau ada musiknya tampilkan. Misalnya di sini apa nih musik dinamis. Kalau ada judul lagunya boleh judul lagunya ini. Gitu ya, dijelaskan di sini audionya. Gitu ya. Jadi di audionya dijelaskan keterangan audio yang akan ditampilkan dalam satu frame ini. Ya. Kemudian keterangan video atau animasinya apa nih? Misalnya animasinya 3 dimensi, berarti logo ini harus dibuat dalam 3 dimensi misalnya. Logonya logo apa? Logo Depdiknas, gitu ya. Gerakan animasinya disesuaikan dengan musik, nah berarti itu harus disesuaikan dengan musik. Nah, siapa yang buat animasinya? Ya tentunya animatornya. Jadi animator juga berpatokan pada si naskah. Ya, jadi naskahnya harus dijelaskan sejelas mungkin. Kenapa? Karena inilah jadi patokan untuk membuat nanti baik itu membuat animasinya, membuat gambar tampilannya gitu ya, tombolnya dan sebagainya. Jadi harus jelas. Ya, ini contoh lainnya lagi misalnya ya. Ini di menu utama, jadi ketika sudah logo yang muncul, masuknya ke sini nih. Gitu ya. Isinya apa nih? Menu utama nih, tampilannya nih tombol komponen, tombol cara kerja, tombol tes misalnya. Gitu ya. Kemudian ada videonya juga di sini tampil. Nah, dijelaskan nih, ini bagaimana nih komponen cara kerja nih maksudnya apa? Nah, dijelaskan di keterangan tampilannya. Contoh di sini, tampil tulisan menu utama dengan transisi build right dengan button gitu ya. Buttonnya komponen. Ya. Jadi ketika kita klik mouse komponennya, dia akan go to
nama frame komponen. Jadi dia akan lari ke halaman komponen misalnya, gitu ya. Kemudian ketika button komponen ada kan mempelajari komponen dan seterusnya dah. Ini harus dijelaskan dengan jelas nih. Gimana tampil si tombolnya ini. Gitu ya. Audionya juga begitu sama gitu ya. Audionya berarti di dalam halaman ini nanti muncul audio. Apa nih, misal musik dinamis ya. Berarti harus ada musiknya nanti di sini. Gitu ya. Videonya apa nih? Video mesin mobil yang bekerja. Videonya apa? Nah, dijelaskan nih. Video medium shot mesin mobil yang sedang bekerja. Gitu ya. Berarti si digitizer tugasnya mencari gambar medium shot atau syuting sendiri ya, gambar mesin mobil yang sedang bekerja dengan medium shot. Gitu ya. Nah, inilah yang disebut dengan naskah multimedia tuh ya seperti ini. Ya, yang idealnya gitu ya. Jadi kalau kalian mau buat yang seperti ini ya silahkan, lebih bagus gitu ya. Jadi terstruktur, kalian membuatnya juga secara terstruktur. Jadi dijelaskan secara detail, kalian mau tampilnya seperti apa nih dari halaman ke halamannya. Gitu ya. Di samping yang pertama tentunya ya sama kemarin kita sudah jelaskan ya, ada struktur navigasi. Ya, mau website mau apa harus ada struktur navigasi. Kenapa? Inilah untuk memperjelas. Jadi ketika navigasi di sini frame 1 nih, setelah dari frame 1 larinya kemana gitu ya. Ini setelah dari menu ini larinya kemana gitu ya. Nah, itulah perlunya struktur navigasi gitu ya. Jadi dinavigasikan nanti dari setiap frame-nya ini munculnya larinya kemana aja gitu ya. Kemarin kita sudah jelaskan, jadi tidak perlu dijelaskan lagi di sini. Nah, inilah yang disebut dengan naskah multimedia. Ya, mau dibuat seperti ini silahkan, lebih bagus lagi ya. Tapi teorinya dan seterusnya, nah ini pakai ini gitu ya. Tugasnya siapa? Ya kalau mau rame-rame silahkan, nah, tapi tadilah tugas dari si penulis naskah harusnya. Oke, masih ada yang mau tanyakan? Sebelum kita lanjut ke programnya lagi. Ada yang mau tanyakan nggak? Sudah cukup? Sepertinya cukup, Pak. Cukup ya? Oke, kalau cukup kita langsung masuk ke programnya lagi ya. Silakan dibuka lagi. Kemarin kita sudah membuat sampai di mana tuh materinya. Bikin framework udah ya kemarin ya? Udah belum? Terakhir sampai di mana kemarin? Iya Pak, sampai framework Pak. Framework. Udah bisa ya bikin framework ya? Bentar. Mana ya? Udah muncul belum? Sudah Pak. Oke. Nah ini ya, jadi ini yang disebut dengan framework. Kemarin kan saya minta ya, bukan minta, sebenarnya programnya ini boleh kalian otak-atik gitu ya. Kalian mau buat nggak seperti ini, ya silahkan gitu ya. Kalau saya kan saya contohkan kalau ada menu utama gitu ya, pakai materinya nih, materi satu halaman, 2 halaman, 3 halaman, silahkan dibuat seperti ini. Tapi kalau kalian membuatnya struktur navigasinya linear ke bawah, jalan terus gitu ya, next, 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 ya ke bawah juga silahkan. Ya, pakai wait misalnya. Yang penting programnya jalan nanti. Gitu ya. Jadi ini saya hanya contohkan aja karena setiap programmer pasti punya ya logikanya sendiri lah masing-masing. Gitu ya. Mau seperti apa bentuknya ya silahkan dibuat. Gitu ya. Yang penting programnya jadi. Gitu ya. Karena nanti ini nggak akan dilihat lagi. Hasilnya adalah ketika program dijalankan, di jalan programnya. Gitu ya. Nah ini contoh penggunaan framework. Jadi kalau kita gunakan framework, dia akan masuk ke framework ini dengan navigasi yang ada di dalamnya, ya. Navigasinya tuh di sini,
munculnya gitu ya. Kalau kurang besar bisa diperbesar gitu ya. Nah, ini adalah navigasinya, mau next ke halaman berikutnya, previous ke halaman sebelumnya gitu ya, ke halaman terakhir, ke halaman pertama kan ada di sini semua. Kalau dibutuhkan kita pakai, kalau enggak dibuang. Kita tinggal delete aja gitu yang nggak dipakai. Delete ya, delete, klik delete gitu ya, langsung aja. Kalau nggak dipakai gitu ya, tapi kalau mau digunakan ya silakan ditaruh di situ dan bisa diganti tombolnya gitu ya. Kan tombolnya bisa diganti dengan desain yang kita rancang sendiri gitu ya. Jadi silakan dibuat. Oke, nah sekarang saya akan mencontohkan bagaimana caranya membuat latihan. Ya, latihan itu kan ada soal misalnya nih ya, kita jawab soalnya, kalau dia salah, dia akan diberikan apa namanya, tampilan lah bahwa jawaban Anda salah, gitu ya. Coba ulangi lagi jawab, gitu ya. Nah, itu kan untuk mendrill sebenarnya. Kalau kita sudah pelajari materinya nanti, misalnya materi sudah kita pelajari nih, materinya sudah kita pahami, kan harus dites nih si pengguna, si usernya. Dia memahami nggak materi yang sudah disampaikan? Ya sama kalau kita kuliah nih, ada ujiannya, ya sama nih. Jadi latihan ini kuis lah, gitu ya. Kalau kuis ini masih salah, kita bisa pelajari lagi, oh salahnya di sini misalnya. Gitu ya. Tapi kalau ujian kan udah nggak bisa. Ujian tuh nilainya sekian udah, kalian lulus atau enggak, gitu ya. Nah, kalau latihan ini ibaratnya kuis, gitu ya. Jadi kita kasih soal, nanti dijawab, kalau dia salah menjawab, si usernya salah menjawab, dia akan disuruh ngulang lagi. Ya, cari jawaban yang lain misalnya. Gitu ya. Kalau masih salah juga, gitu ya. Nah, mungkin kita bisa kasih jawaban yang benernya apa. Gitu ya. Atau terserah kalian mau berapa kali dia menjawab salah. Misalnya udah 3 kali dia masih jawab salah, ya kita kasih jawabannya. Misalnya. Misalnya ada 4 nih, pilihan ganda A, B, C, D gitu ya. Dia salah, pertama salah, yang kedua masih salah juga, yang ketiga salah juga, yang keempat tuh pasti benar dong, gitu ya. Nah, tinggal kita kasih jawabannya apa, kenapa dia salah terus, gitu ya. Kita kasih jawabannya. Lu latihan itu contoh latihan. Gitu ya. Kalau dia benar, dia bisa langsung ke latihan berikutnya. Gitu ya. Nah, itu soal latihan. Nah, gimana cara membuat soal latihan? Gitu ya. Nah, kita akan coba nanti. Kalian bisa nanti, jadi setiap materi harus ada itunya gitu ya, harus ada latihannya dan ada nanti terakhir tesnya. Nah, tes ini berbeda dengan latihan. Kalau latihan kan kita jawab salah, disuruh ngulang lagi. Salah, suruh ngulang lagi. Masih salah juga, kasih jawabannya yang benar apa. Gitu ya, supaya dia bisa pelajari salahnya di mana. Contoh, gitu ya. Kalau misalnya dia sudah benar, artinya latihannya ini lolos nih, berarti kan dia udah menguasain artinya. Semua jawaban dijawab dengan benar, berarti dia sudah menguasain. Nah, baru kita kasih tes. Gitu ya. Nah, tesnya, kalau tes beda dengan latihan, dia jawab salah, dia jawab benar, nggak ada pemberitahuan, dia silakan dijawab sampai soalnya selesai. Ketika sudah selesai soalnya, 10 soal misalnya katakanlah, langsung dikasih nilai. Berapa nilainya? Gitu ya. Nah, kalau dia nilainya kurang dari sekian, berarti kan nggak lulus. Silahkan kalian ulangi lagi materinya. Berarti harus diulangi dari awal lagi, dia harus membaca lagi, bukan membaca, apa, mempelajari lagi lah multimedia ini dari awal. Ya. Kemudian tes lagi, kalau tesnya udah berhasil, dia nyatakan dia berhasil mempelajari materi ini. Intinya gitu. Gitu ya. Nah, jadi nanti semuanya harus punya materi latihan dan materi tesnya. Gitu ya. Oke, sekarang kita akan coba bagaimana membuat tes, gitu ya. Oke, jadi kita masih menggunakan framework, ya, masih menggunakan framework. Nanti silakan, ya, menggunakan framework ya. Berarti kita tarik satu framework lagi, ya. Kita buka dulu frameworknya nih, katakanlah ini saya kasih nama ya. Tolong nih penamaan karena nanti kita akan membuat ini ada sedikit script GoTo ya. Jadi kita harus menamakan setiap ikonnya ini unik kalau bisa. Gitu ya. Jadi jangan pernah ada misalnya FW nih, di sini FW lagi. Gitu ya, nggak boleh. Ya. Jadi harus punya nama yang unik. Kalau kita ingin itu dijadikan untuk apa namanya?
kita akan menggunakan script nanti, sedikit script untuk pergi ke icon yang diinginkan kemana. Berarti iconnya harus unik namanya, gitu ya. Katakanlah di sini saya ganti namanya FW latihan, jadi framework latihan, gitu ya. Nah, isinya kan kemarin ada ini ya, ada navigasi-navigasi ini. Nah, kita tidak akan gunakan navigasinya, gitu ya. Kita delete aja dulu semuanya. Ya, kita delete. Berarti kan kosong nih. Ya, jadi framework ini isinya kosong. Nah, nanti bisa diisi dengan tampilan nih. Kalau kalian mau tampilannya pakai grafis sendiri ya tambahin aja nih display iconnya ke sini, gitu ya. Display icon ini misalnya backgroundnya, background latihan, gitu ya. Kemudian kita buka, misalnya ya ini saya contohkan aja lah ya, ini gambarnya. Misalnya nih ya, background latihannya. Nah, kayak gini, contoh. Supaya nggak mencolok di mata ya warnanya. Gitu ya, tampilannya misalnya kalian mau rubah seperti ini ya silahkan. Gitu ya. Jadi ini backgroundnya. Jadi kalau kita jalankan nih, sorry ini kan kemarin belum berubah ya. Kita berikan benderanya dulu nih. Kita jalankan, nah berarti kan tampilannya ini, gitu ya. Nah sekarang kita tambahkan nih satu map. Map mana map? Nah ini. Map itu isinya yang kemarin kita coba nih satu. Map ini isinya bisa macam-macam nanti, gitu ya. Jadi di samping framework ini kita tambahkan map, sorry ini bukan sound map. Nah, gini ya. Nah, ini jadi misalnya saya kasih nama latihan 1. Lat 1. Isinya apa? Isinya soalnya nanti, gitu ya, soal dan jawabannya. Gitu ya. Ini lat 1, jadi ini soal 1 kita kasih lagi di sampingnya, berarti nanti jadi lat 2-nya, latihan 2-nya, soal latihan 2. Gitu ya. Bisa dipahami nggak nih sampai sini nih? Pelan-pelan nih saya. Bisa dimengerti? Framework-nya isinya apa? Gitu ya. Nah, kemudian kita buka lat 1-nya, nah kita isi nih. Isinya apa? Ya berarti soal. Kita kasih display dulu untuk naruh teks soalnya nanti. Gitu ya. Nah, ini jadi ini soal 1 katakanlah. Ini nggak boleh sama nih, ini lat 1, ini isinya soal 1. Ya, nggak boleh lat 1 juga. Jadi silakan dinamakan sesuai dengan ya sesuai keinginan kalian lah. Yang penting jangan sampai ada yang sama dan mudah kalian pahami nanti dimengerti gitu ya. Jadi lat 1 ini isinya ada soal misalnya gitu ya. Jadi harus gampang dipahami juga penamaan iconnya. Ya. Kemudian kita buka. Nah, ini kita isi soal. Kita tuliskan teksnya. Gitu ya. Kalau kita buka nih kan ada muncul seperti ini nih. Contoh nih saya mau kasih soal nomor 1. Ya. Misalnya soalnya 15 atau 14 tambah 2 sama dengan berapa? Ini contoh aja nih ya. Ini contohnya. Ya, fontnya boleh diganti juga. Size-nya juga boleh dirubah ya. Bapak share screen-nya nggak all share screen, jadi pas mencet kayak tools itu nggak kelihatan di kita. Masa? Iya. Oke, sebentar. Kalau gitu saya full screen aja ya.
Oke, muncul nggak? Muncul Pak. Muncul ya. Oke, nah jadi ya kemarin kan kita biasa kalau kita buka display itu pasti munculnya tuh ini gitu ya, tools ini. Jadi silahkan diketik, misalnya ini soalnya, gitu ya. Ini soalnya ceritanya. Boleh langsung diketik di sini juga nggak masalah. Misalnya nih nomor 1 ya, ini jawaban A-nya apa? Gitu ya. Ini boleh diketiknya satu nih, satu baris nih kita pindah lagi ke panah, pindah lagi ke A. Teksnya nih kita klik, taruh di mana gitu ya, kayak PowerPoint lah sama. Kita ketik misalnya A, jawabannya 23 misalnya. B jawabannya misalnya berapa nih? 15 misalnya. Yang C jawabannya misalnya 16. Yang D 13 misalnya. Contoh berarti yang benar yang C nanti ya. Nah, ini jawabannya gini misalnya contoh aja ya. Oke. Mau taruh di mana ya terserah, nanti silakan kalian desain lah materinya, kan beda-beda juga, nggak harus hitungan kan. Jawabannya juga bisa teks juga macam-macam gitu ya. Nah, ini contoh aja. Jadi misalnya ini soalnya ada pilihannya seperti ini, nanti tugas usernya kan kita klik nih jawaban yang benar yang mana gitu kan. Nah, ini kita soalnya seperti ini. Berarti di dalam satu apa ini icon display ini yang namanya soal satu ini isinya adalah soal. Ya. Paham nggak sampai sini? Bisa ya, dipahami ya? Jadi ini dalam latas satu isinya tuh ini satu, pertama ada soalnya dulu. Gitu ya. Nah, berikutnya kita gunakan yang namanya icon interaction. Ya, interaction itu apa? Nah, ini untuk membuat tombol-tombol. Ya. Jadi kalau kemarin kita buka nih contoh di sini nih, framework-nya ini kan ada tombol-tombol nih. Nah, tombol-tombol ini berdiri di dalam interaction namanya. Jadi disinilah bentuk interaksinya. Gitu ya, yang tanda tanya ini lambangnya. Oke. Jadi dalam satu ini, setelah soal ini muncul, kita tambahkan interaction. Ya, interactionnya, kemudian kita kasih lagi map. Ini map nih, kita kasih lagi map di samping interactionnya. Nah, setelah kita tambahkan map, maka akan muncul nih response type-nya. Ya, tipenya ini setiap interaction ini macam-macam nih. Ada button, ada hotspot, ada hot object, ada target area, ada pull down menu dan seterusnya lah. Gitu ya. Nah, kita gunakan yang hotspot. Ya, apa bedanya button dengan hotspot? Kalau button itu nanti ada bentuk fisiknya yang kelihatan gitu ya, yang gambarnya bisa kita rubah, gitu kan? Ada up, ada down, ada over, gitu ya. Bentuk fisiknya tuh kelihatan. Itu button. Jadi kalau kita contoh nih, kalau kita klik OK button ya, jadi kalau kita jalankan nih, nanti akan muncul nih buttonnya nih, yang belum kita kasih nama, gitu ya. Ini buttonnya namanya. Bentuk standarnya button di OutWare tuh ya begini. Kalau mau diganti bisa, kemarin sudah saya contohkan gitu ya. Nah, untuk dalam kasus ini kita tidak akan menggunakan button, tapi kita akan menggunakan apa nih? Yang namanya hotspot. Gitu ya. Jadi saya ulangi lagi. Saya tarik map. Nah, kita pilihnya hotspot di sini. Ya, hotspot. Kita oke. Apa itu hotspot? Nah, kita lihat dulu nih, kita jalankan ya. Nah, kalau kita pause gitu ya. Kalau kita pause nih, di sini kan bisa di pause nih. Nah, inilah hotspot nih. Jadi tidak terlihat dia seperti tombol, tapi ini ada interaksinya ketika kita klik. Ya, itu namanya hotspot. Jadi ini kita sesuaikan, nanti kita tarik ke jawaban ini. Jadi kalau misalnya hotspotnya A, kita tarik ke jawaban A, gitu ya. Nanti kita jalankan seperti itu. Sekarang kita buat dulu aja. Jadi ini hotspotnya, katakanlah ini jawaban A, gitu ya. Pilihan A. Kemudian kita tarik lagi map satu lagi, atau jangan kita tarik dulu ya. Ini kita buat dulu lah. Ini jawaban A. Berarti hotspotnya kita tarik nih, kita double klik di tengah ini bisa seperti itu gitu ya. Kita coba klik di tengah ini nih. Kelihatan nggak
panahnya? Kelihatan, Pak. Nah, kalau saya double klik nih, nah nanti munculnya ke sini nih responnya. Ya, dan dia akan memunculkan nih. Nah, ini hotspotnya. Kita tinggal pindahkan hotspot ini dengan cara kita klik, kemudian kita tarik ke sini. Gitu ya. Nah, ya, jadi disesuaikan nih kalau ini A berarti ada di sini jawabannya. Gitu ya. Nah, hotspot ini propertiesnya ada di sini nih. Jadi contoh nih hotspot ini kan kalau kita jalankan ya, kalau kita jalankan. Nah, ini nggak kelihatan nih. Tapi kalau kita klik itu sebenarnya ada reaksi. Kalau kita klik nih, ya, ini harusnya ada reaksi nanti setelah kita buat nanti di situnya gitu ya. Nah, untuk itu kita rubah dulu di sini nih. Di sini akan ada macam-macam pilihannya nih ya, propertinya tuh. Lokasinya di mana, kita sudah pindahkan lokasi tinggal tarik aja mau taruh di mana hotspotnya gitu ya. Match-nya itu single klik atau double klik bisa kita rubah juga di sini atau cursor in area. Jadi match-nya itu maksudnya kalau ini akan bereaksi setelah gimana? Apakah kita klik sekali atau kita double klik atau kita lintaskan mouse-nya di area baru dia bereaksi. Nah, tergantung gitu ya. Ya kita gunakan yang standarnya ya single klik aja. Jadi kalau kita klik sekali gitu ya dia akan bereaksi. Kemudian kursornya juga bisa kita ganti. Kursornya kita ganti dengan nah tangan ini nih. Gitu ya. Yang tandanya tangan. Jadi kalau kita lintaskan kursor kita di atasnya si hotspot ini dia akan berubah menjadi tangan. Nah, itu menandanya atau bisa menandakan bahwa si nilai ini atau si tulisan ini bisa kita klik gitu loh. Gitu ya. Ada responsnya. Jadi kita oke. Nah, jadi kursornya sudah berubah. Oke. Jadi kita oke aja dulu. Kita coba jalankan ya. Bedanya gimana. Nah, jadi kalau kita lintaskan kursornya di sini, nah dia akan berubah tuh kursornya. Gitu ya. Nah, berarti kita bisa klik nih si tulisan ini nanti. Itu penandanya tuh kayak gitu. Jadi bukan tombol, tapi hotspot namanya. Bisa dipahami ya? Oke, kita stop dulu. Ini kalau yang tanyakan boleh loh ya, silahkan di ini kalau misalnya ada kurang paham. Atau masih ketinggalan itu silahkan. Kemudian ini kita buka isinya nih ya. Jadi kan ini responnya nih. Kalau kita buka, isinya apa? Ya, ini kan masih kosong nih, kita harus isi. Ya, contoh nih, ini jawaban salah atau jawaban benar yang A? Tadi lihat soalnya jawaban benar atau salah? Jawaban? Salah. Salah. Berarti kita kasih teksnya di sini. Kita tambahkan lagi display, gitu ya. Ini apa namanya? Notifnya lah, kita kasih notif, gitu ya. Kita double klik. Nah, kita tuliskan di sini jawabannya salah. Jawaban Anda salah, ya. Ya, boleh dikasih warna misalnya nih salah merah misalnya. Gitu ya. Tulisin sini, taruh sini. Ya, karena kan jawaban salah nih, ya. Nah, kita coba dulu tes. Jadi kita klik yang A nih. Nah, dia muncul jawaban Anda salah. Gitu ya. Nah, itu jadi seperti itu fungsinya, gitu ya. Nah, tapi ini belum selesai nih. Nah, setelah notif ini muncul gimana? Ya gitu kan. Kalau salah tadi gimana? Kita kan harus ngulang lagi. Ya, dia harus menjawab soal lagi. Gitu ya. Jadi setelah notif ini muncul, dia harus menjawab lagi. Jadi kalau mau menjawab berarti si notif ini harus hilang dulu nih. Gitu kan? Jadi kalau kita jawab nih, klik sini, gitu ya. Nah, dia harus hilang dulu, dia bisa jawab lagi. Gitu ya. Nah, caranya gimana? Nah, berarti kan kita kasih wait dulu misalnya. Ya, jadi notif ini gimana? Oke. Nah, tapi kenapa dia nggak hilang-hilang gitu ya? Kita coba dulu ya. Kita coba dulu nih. Kita jalankan. Nah, dia kan akan tetap muncul di sini. Gitu ya. Nah, supaya hilang gimana? Oke, kita ganti dulu pertama di sini nih. Kita lihat alurnya ya.
Jadi ketika soal ini muncul, pertama kan soal muncul nih, kemudian muncul interaksi. Interaksinya itu adalah tombol tadi yang berupa hotspot yang bisa kita klik. Kalau kita klik di sini, masuknya ke sini. Gitu ya. Kita buka nih isinya ada apa. Nah, dia akan memunculkan pesan ini. Gitu kan? Nah, setelah itu gimana? Setelah pesan itu muncul, dia akan balik lagi ke sini nih. Ya, interaksi. Jadi dia akan berputar di sini. Gitu ya. Nah, alur ini bisa kita rubah nih. Jadi kita klik masuk ke sini balik lagi. Klik masuk ke sini balik lagi. Nah, ini bisa kita rubah. Adanya di properti tadi, kita double klik di sini. Gitu ya. Kita klik tab responsnya di sini. Ya. Nah, kita coba tes, kita cek dulu di sini ada scope-nya, kita aktifkan perpetual ya. Kemudian branch-nya karena dia tadi try again, maka dia akan balik lagi ke sini. Dia akan terus bisa diklik gitu loh. Gitu ya. Nah, supaya berubah gimana kita coba nih ya perpetual, kita branch-nya kita ubah menjadi return. Ya, kemudian kita oke. Nah, dia akan berubah tuh. Tampilannya putus di tengah kayak gini. Ya, yang tadinya kan begini tuh, ke atas gitu ya. Nah, jadi putus di tengah. Coba kita jalankan sama nggak kira-kira? Kita jawab misalnya ya. Sama. Tapi kan kita bisa di sini bereaksinya nggak muter-muter di situ terus gitu ya. Jadi ini bisa kita rubah seperti itu ya. Ini pilihannya banyak di sini nih, ada perpetual. Jadi kalau return ini yang putus di tengah ini hanya bisa diaktifkan setelah kita klik perpetual. Tapi kalau ini nggak ada, pilihannya nggak ada tuh return. Gitu ya. Jadi ada hanya try again, continue atau exit interaction. Kalau continue gimana? Kita lihat. Continue itu seperti itu, bolak-balik di sini. Kalau dia exit interaction, dia akan langsung ke bawah. Gitu ya. Jadi itu bedanya. Kalau kita perpetual, nggak ada pilihan satu lagi yaitu return. Jadi return di tengah, diputus di tengah. Gitu ya. Ya udah kita pakai perpetual aja. Berarti pilihannya kita checklist tadi perpetualnya, branch-nya return. Gitu ya. Oke, jadi seperti ini. Kemudian kita bentuk atau kita buat lagi nih. Kan notifnya muncul nih. Setelah notifnya muncul gimana? Nah, dia harus kembali lagi ke soalnya kan. Dia harus mengerjakan lagi soalnya. Gitu ya. Nah, berarti kita kasih wait aja di sini. Misalnya berapa detik. Katakanlah kita buka dulu ya, double klik. Show buttonnya hilangkan. Karena kalau buttonnya jelek nanti akan muncul button gitu ya. Misalnya kasih waktu 3 detik. Jadi tulisan notif ini akan muncul selama 3 detik. Setelah itu kita hapus. Gitu ya. Kita oke. Ya. Kemudian kita cari penghapus di sini. Nah, ini nih, erase. Gitu ya. Kita double klik. Nah, kita hapus nih tulisan ini. Gitu ya. Coba kita jalankan. Misalnya kita jawab ya. Salah. Nah, hilang. Kita jawab lagi. Muncul lagi. Gitu ya. Jawab lagi. Masih salah. Gitu ya. Jadi pahami nggak alurnya? Coba. Atau yang mau tanyakan dulu silahkan. Oke, kalau sudah, nah tinggal kita buat, ini kita tutup dulu ya. Nah, yang selanjutnya kan sama tuh. Nah, kita copy aja supaya nggak buat dari ulang lagi, ini kita copy. Kita klik, di sini ada copy nih. Copy, klik, gitu ya. Kemudian klik sekali di sampingnya, sampai ada muncul tangan seperti ini nih. Kita paste. Ada berapa tadi? Jawabannya ada 4 pilihannya kan. Nah, udah. Ini kan berkopi sama persis nih. Kita tinggal ganti namanya di sini. Ini B, ini C, ini D. Gitu kan? Atau mau dikasih warna biar gampang nandainya. Misalnya ini salah, merah. Ini masih salah tadi kan. Yang benar kan yang C ya. Yang C kita kasih hijau.
Gitu ya, ini salah juga misalnya, ya silahkan. Untuk gampang menandakan bahwa ini jawaban yang benar tuh yang C, gitu ya. Nah, sekarang tinggal diganti kan, yang A-nya kan tadi salah nih, yang B-nya masih salah nggak? Nah, kita coba buka nih yang B-nya, gitu ya. Kita coba lihat aja, caranya gimana? Kita jalankan atau kita klik nih. Klik aja nih. Nah, B-nya kan di sini masih nih, belum sesuai nih posisinya, kita pindahin dulu ke sini. Gitu ya. Ini ya udah sama semua, kita klik oke. Gitu ya. Nah, yang C-nya kita double klik juga. Kan posisinya masih di sini, pindahin lagi ke C. Gitu ya. Oke, kemudian yang D-nya kita double klik juga, pindahin ke posisi yang D-nya. Baru kita oke. Gitu ya. Nah, khusus yang benarnya kan yang C nih. Nah, kita buka. Nah, notifnya kita ganti. Kita double klik, kita ganti tulisannya, jawaban Anda benar. Tuh kan? Kita ganti warna misalnya. Itu ya. Deh, nah coba kita tes. Nah, itu ya. Salah. Salah. Itu kan? Nah, benar. Nah, gitu ya. Bisa buatnya? Aman, Pak. Aman, Pak. Bisa ya. Nah, silahkan kalau mau bikin yang latihan ya bentuknya seperti ini. Nah, tinggal ini kan kita mengulang nih, misalnya salah 1, 2, masih salah juga nih, jawab yang B, masih salah juga, gitu ya. Nah, mau sampai berapa kali dia salah, gitu ya. Kita batasin kan, supaya ya nggak kelamaan nanti jawabnya. Kalau udah 3 kali udah pasti yang benernya ya tinggal 1 yang C misalnya. Gitu ya. Kalau udah ketahuan dia jawab A salah, jawab D salah, jawab B salah, ya pasti jawab C benar dong, gitu kan. Nah, sebelum dia jawab benar, kita kasih dulu jawabannya. Yang benar tuh apa? Disertai misal pembahasan supaya dia belum paham nih, dikasih juga materinya, teorinya misalnya gitu ya, supaya dia lebih memahami. Nah, itulah fungsi dari latihan. Nah, caranya gimana untuk membatasi? Nah, kita pakai if gitu ya. Jadi misalnya pemrograman if mah gampang kan? Jika dia lebih misalnya dia sudah 3 kali salah misalnya, atau batasnya berapa kali atau 2 kali lah. Jika dia 2 kali salah, maka gimana? Gitu ya. Nah, kita gunakan sedikit script seperti itu, kita stop dulu. Nah, caranya gimana? Nah, kita kasih dululah di sini nih. Kita kasih sedikit apa namanya? Variabel. Ya, caranya gimana? Klik dulu di lat 1 ini nih, di framework yang di ini kan ada map-nya nih, lat 1. Kita klik dulu di sini. Kemudian kita klik kontrol sama dengan barengan ya, kontrol sama dengan. Muncul nggak? Bisa nggak? Iya, Pak. Muncul ya. Nah, kalau sudah muncul, kita ketikkan di situ nanti. Variabelnya apa? Misalnya ini ada mungkin kan salah benar ya. Kita kasih dulu nilai salah. Saya kasih nih salah sama dengan 0, benar sama dengan 0. Kalau pemrogramannya untuk counter nanti. Ya. Nah, jadi nanti setiap dia jawab salah, salahnya tambah 1. Setiap dia salah tambah 1. Jadi ketika sudah mencapai nilai tertentu, kita bisa go to kemana? Pakai if gitu ya. Jadi dikasih nilai dulu nih. Jadi ada 2 variabel, variabelnya benar dan variabel salah. Nilainya masing-masing kita kasih nilai 0 masing-masing gitu ya. Jadi salahnya 0, benarnya 0. Posisinya di mana nih? Ada di nah, ini kalau kita tutup nih, tutup jadi minta untuk di-save gitu ya. Nah, ini adalah sebenarnya icon calculation gitu ya. Icon calculation itu yang tandanya sama dengan. Kalau kita yes, nih dia minta
Pengenalan bahwa ada variabel baru yang muncul, yaitu variabel salah, kita oke aja. Nah, dia minta juga konfirmasi bahwa ada variabel baru namanya benar, kita oke. Berarti kita sudah membuat 2 variabel, variabel salah dan variabel benar dengan nilai masing-masing 0. Adanya di mana? Di icon lat ini. Jadi kalau kita akses nih ke sini ceritanya nih, kita akses ke lat 1, maka dia secara otomatis akan memberikan atau membuat sebuah variabel salah dan variabel benar dengan nilai masing-masing 0. Gitu ya. Kita buka, isinya kan ini nih tadi, soal dan juga latihannya. Benar nggak? Gitu ya. Nah, dia akan mengakses soal. Nah, ketika dia jawab A, ya kan? Ketika jawab A kan salah nih. Benar nggak? Ya, jawab salah nih. Nah, ini kita buka dulu. Boleh tambahkan icon calculation ini di sini sama, tambahkan 1 misalnya. Atau mau dibuat kayak tadi pakai kontrol sama dengan di apa namanya, di framework mana aja terserah nih, misal di framework ini di salah nih, gitu ya. Di A jawaban A boleh gitu ya. Tapi saya pakai ini aja nih, pakai apa namanya, icon sama calculation nih, yang tandanya sama dengan. Kita double klik. Nah, kan sama kayak tadi ya. Nah, kita kasih nilai salah sama dengan salah plus 1. Gitu ya. Jadi nanti kan awalnya 0 tuh. Ketika kita jawab salah, nilainya kan jadi berapa? 0 sama dengan 0 tambah 1. Jadi udah berubah nih ketika kita jawab sekali, salahnya udah nilainya jadi 1 gitu kan. Nah, itu yang dimaksud dengan nilai variabel. Jadi kita yes dulu. Jadi isinya nih ketika kita jawab salah, nilai salah yang tadinya 0 menjadi 1. Paham nggak maksudnya? Paham? Belum, Pak, belum, Pak. Ya coba ketik dulu deh, ketik dulu, ketik. Ini ya, ini variabelnya salah sama dengan salah plus 1. Jadi di setiap icon yang salah, yang merah ini, kalian copy aja ini. Copy, taruh di sini masing-masing nih. Gitu ya. Taruh di sini. Nah, jadi setiap dia masuk ke sini, salahnya yang tadinya 0, salah kan 0 nih awalnya, 0 tambah 0 0 sama dengan 0 ditambah 1, berarti kan jadi 1 nilai salahnya berubah. Gitu ya. Kemudian dia jawab lagi A. Gitu ya. Tadi kan nilainya udah berubah jadi 1 kan. Ketika dia masuk lagi, 1 tambah 1 jadi 2. Nah, itu jadi nanti dia akan terus bertambah setiap kita jawab salah. Nah, tinggal kita nanti pakai if ya, dengan nilai sekian, salahnya sekian, dia harus kembali kemana gitu ya, atau go to kemana. Nah, itu logikanya. Jadi silahkan kalian ketik begini. Nah, untuk yang dibenar ya, yang benarnya ini kita kasih juga benar sama dengan benar plus 1. Gitu ya. Atau nggak usah dikasih juga nggak masalah sebenarnya. Yang penting salahnya aja, supaya ketika dia salah berapa kali, dia akan kasih jawabannya atau disuruh kemana. Oke, bisa dipahami? Coba. Oke, dicoba dulu ya, sebentar saya ada telepon. Saya mute sebentar ya.
Oke, kita lanjutkan. Sampai sini paham ya? Jadi nanti kita coba nih. Jadi jalannya seperti itu gitu ya. Nah, jadi nanti di sini ya, kan dia tambah nilai nih gitu ya. Weight di sini dia akan menjawab lagi gitu kan. Nah, sampai pada akhirnya dia akan mencapai nilai berapa gitu ya kan. Nah, kita kasih lagi di sini. Ya, ini kan salah sama dengan salah plus 1 gitu ya. Kalian boleh tambahkan satu lagi kalkulasinya atau mau di sini pun boleh, biar gampangnya kasih aja lah, biar kalian bisa memahami gitu ya, alurnya gimana, ya. Tadi kan setiap dia menjawab ke sini, dia akan larinya sana gitu ya. Nah, ini kita kasih calculation lagi di bawah sini, ya. Ini kita buka, nah kita kasih lagi script, ya. Misalnya if, tadi kan nilai ini berapa nih? Tadi nilai salah kan? Salah sama dengan atau lebih besar, atau bukan lebih besar ya, lebih kecil lah, lebih kecil daripada 3, berarti kan dia jawab 2 aja udah salah. Udah harusnya keluar yang lain gitu ya, jadi nggak bolak-balik aja terus keluar situ ya. Jadi if salah lebih kecil dari 3 gitu ya, atau sama dengan 2 ajalah, if salah sama dengan 2 ya, then nah, kita ada satu lagi perintah goto namanya ya. Adanya di mana nih? Ada di sini nih, function window-nya. Ya, di toolbar function window kita buka, biar kalian nggak usah ngetik lagi. Ada di sini semuanya. Ini ada, cari aja kata-kata goto. Ya, kalau nggak, ini pilih aja sini, pilih. Ini ada jam. Nah, ini ada goto nih. Kayak kalau kategorinya all, ini kan ini bisa kita filter gitu ya. Kalau all ya cari goto. Ya, tapi biar cepat. Nah, ini kan ada goto nih. Tapi biar cepat kalian bisa carinya per filter nih. Misalnya jam. Ini ada goto. Klik, kita paste di situ. Ini kan tadi kursor masih di sini nih, kita paste. Nah, otomatis kan di sini muncul. Oke? Nah, ini tinggal kita ganti nih. Jadi, if salah sama dengan 2, then gimana? Gitu ya. Nah, then gimana? Misalnya kita kasih jawaban yang benernya. Contoh, gitu ya. Jadi, jawabannya gimana? Gitu ya. Nah, ini kan, tapi kan alurnya begini nih. Dia notif, wait, hapus. Gitu ya. Nah, ini harusnya ketika dia menghapus, dia tidak di sini aja berhenti, tapi dia harus kembali ke soal. Ya, supaya ketika kita kasih goto di sini, dia tidak mengarah ke bawahnya. Kalau ke bawahnya, coba saya taruh dulu di sini misalnya ya. Contoh nih, goto icon title. Ketika dia salah, kemana larinya gitu kan? Nah, kita harus buat dulu satu nih. Kita buat satu di sini. Oke, ini jawaban. Ya, kita kasih teks jawaban yang benar. Ini contoh aja ya. Nanti kalau kalian mau adalah C. Itu misalnya ya. Jadi ketika dia salah 2 kali, kita akan kasih jawaban yang benarnya C. Kalau perlu dikasih penjelasannya, silakan gitu ya. Oke. Nah, jadi kita akan mengarahkan ke sini. Gitu ya. Kita akan mengarahkan ke jawaban ini. Jadi kita tinggal klik aja. Jawabannya kita copy, bisa begini gitu ya. Kemudian kita paste di sini. Atau mau diketik manual juga silahkan. Ya, kita copy misalnya. Paste di sini. Gitu ya. If salah sama dengan dulu, then go to jawaban. Kita coba jalankan ya. Ya. 1. Nah, muncul kan?
Ini harusnya nggak boleh. Kenapa? Karena dia kenapa dia muncul? Karena dia menjalankannya secara linear ke bawah nih. Notif muncul, wait, hapus. Ya, kemudian yang jalankan ini. Harusnya kan nggak boleh. Makanya di sini harus ada ketika dia menghapus, gitu ya, harus ada perintah untuk go to ke soal lagi, kembali lagi ke soal, gitu ya. Nah, jadi boleh di sini kalian tambahkan lagi 1, gitu ya, pakai perintah go to juga sama, ya, go to-nya kemana? Ke soal, gitu ya. Jangan ke sini, kalau ke sini nanti dia akan 0 lagi, gitu ya, jadi ke soal. Soal 1 ya. Nah, kita coba ya. Kita jawab. Nah, kembali lagi, ya kan nggak muncul tuh. Bener nggak? Kita jawab lagi. Nah, gitu ya. Sampai dia jawab 2 kali. Gitu ya. Kalau salah harusnya kan go to-nya ke itu. Gitu ya. Nah, berarti kan kalau sudah gini dia go to ke sana. Nah, ini kenapa dia nggak memproses karena belum sampai sini dia udah disuruh pergi ke sana. Gitu ya. Makanya ini kita pindahkan ke atas ini. Yang tadi yang if sama dengan 2 gitu ya. Kalau kita pindahkan ke atas kan dia akan membaca dulu nih. Dia udah 2 belum? Kalau belum 2, dia akan terus kembali ke sini. Tapi kalau sudah 2, dia akan loncat ke sini. Paham nggak maksudnya? Paham, Pak. Kita coba ya. Sekarang kita coba nih. Bener nggak? Kita salah 2 kali. 1, 2. Nah, 2. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Nah, itu silahkan kalian tinggal di copy aja kalau udah jadi begini, tinggal di copy. Di copy ke tadi kan di setiap ini, di setiap jawaban yang salah ya, jawaban yang salah. Di setiap jawaban yang salah kita copy. Yang mau di copy semua boleh, mau yang bawahnya juga boleh, silahkan. Udah ya. Dan itu berlaku untuk semua yang salah. Jadi misalnya kita jawab nih, ini salah. Kita jawab yang B, salah juga. Kan udah 2 nih. Dia harusnya keluar jawabannya. Nah, gitu ya. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, nah untuk yang benar gimana? Nah, kalau yang benar, ketika dia sudah selesai menjawab benar, dia disuruh pergi ke soal 2, artinya latihan 2. Gitu ya. Jadi ini silakan dibuat seperti ini, pakai ini, go to, kita paste. Ini 2 kali ini kita paste. Nah, kita copy, kita ini lat 2, kita pergi ke lat 2, go to icon-nya. Lat 2. Udah, kita tutup. Nah, di lat 2 ya kita bikin dulu lah isinya apa nih, gitu ya. Mau di-copy dari sini juga boleh, nanti diganti soal misalnya ya, untuk contoh aja nih. Ini saya copy aja dulu semuanya lah ya. Copy, kita paste. Ya, soalnya kita gantilah misalnya ini saya ganti 2 aja lah, jawabannya masih sama ya soalnya biar gampang nggak usah ngerubah jawaban. Ini nih, gitu ya. Tadi pakai plus, kontrol plus ya. Apa tadi? Salah sama dengan 0, kita counter juga. Supaya kalau nggak di counter begini dia akan terus nambah kan 3 tambah 4, jadi nggak keluar-keluar. Kita nolkan lagi supaya dijawab salah lagi nanti 2 kali dia akan kembali, dia harus mengarah kemana. Nah, udah gitu tuh. Yes. Jadi kalau kita jalankan nanti, ini soal nomor 1 ya, kita jawab salah. Ini juga harus ada nih ketika dia salah 2 kali, kemudian dia
kasih jawaban kan harus loncat ke sana gitu ya. Berarti kasih else juga nanti. Ini kita kasih contoh aja, kita jawab benar aja lah. Ini jawab benar. Nah, berubah nih. Ini soal nomor 2 nih. Kita jawab lagi, salah. Jawab lagi. Nah, kasih jawaban. Gitu ya. Siapa sih mau tanyakan dulu nggak? Silakan. Aman, Pak. Aman ya? Oke, sebentar ya, ada telepon lagi nih. Bentar ya. Saya mute dulu. Gangguan sedikit. Ya udah ya, jadi itu gambaran untuk membuat latihan gitu ya. Jadi contoh nih kalau kita jawab benar langsung gitu ya, maka dia akan langsung loncat, lihat nomornya nih ya. Lihat nomornya, dia akan loncat ke nomor 2. Ya, gitu ya. Jadi kalau dia salah juga sama, kalau dia jawabnya 2 kali salah, misalnya ya, kita batasin 2 kali nih contoh. Kita jawab lagi B salah. Nah, ini nggak begini nih, jawaban yang benar C. Nah, kemudian dia harus mengarah ke soal berikutnya juga kan. Nah, berarti kita kasih di sini nanti setelah dia jawab. Tadi mana tuh? Nah, setelah dia salahnya 2, then go to icon jawaban di sini kan. Nah, dari jawaban ini kita kasih lagi gitu ya. Kita kasih lagi setelah jawaban, maka dia harus go to ke soal nomor 2. Jadi kita kopikan aja yang jawaban benar ini nih. Ya, kita bukan ini nih, yang bawahnya. Go to ke latihan 2. Jadi yang di latihan 1 ini kita juga sama, go to lat 2. Jadi setelah dia salah jawab kan 2 kali, dia akan mengeluarkan jawabannya dan langsung menuju ke soal latihan 2. Ya, nah ini tinggal kita copy ke semua jawaban yang salah. Gitu ya. Nah, jadi kalau kita jawab salah 2 kali nih, 1, ini masih soal nomor 1 ya. 2, nah dia kasih jawaban dulu. Nah, langsung ke nomor 2. Nah, tapi kenapa sebentar? Karena nggak dikasih wait gitu ya. Kasih wait dulu lah berapa detik lah, sama nih dengan ini kita copy aja. Taruh sini 3 detik. Gitu ya. 3 detik. 3 detik. Jadi kalau kita jawabnya salah 2 kali, 1, ini masih 1 gitu ya, ini 2, dia langsung kasih jawabannya. Nah, 3 detik baru loncat ke nomor 2. Nah, gitu ya. Nah, itu cara membuat latihan. Oke, sampai sini mau tanyakan dulu nggak? Nah, ini jadi latihan nih, kalau soalnya berapa? 10 ya kasih sama sebanyak 10. Tinggal ganti-ganti soal sama dipindah-pindahin aja ininya nih. Geser-geser aja jawabannya, sama dipindahin kursornya digeser. Itu ya. Pak mau tanya dah. Ya. Tutorial kayak gini ada nggak sih Pak di YouTube yang kayak apa? Coba aja cari, ada sih harusnya. Soalnya Harusnya kan ada. nggak mungkin ya mau bikin aplikasi kan tanya Bapak dulu ya. Iya. Ada kalau nggak salah. Coba aja di search Photoware gitu. Cuman orang kan logikanya beda-beda gitu ya. Kalau saya membuatnya seperti ini sebagai contoh aja. Kalau mau logika lain ya silahkan. Yang penting buat latihannya seperti ini gitu ya. Kalau dikasih salah 2 kali, gimana? Kursornya kemana? Gitu ya.
Ini boleh nanti kalau mau dipelajari juga kalian buka-buka aja nih. Misalnya programnya saya kasih ke kalian nih. Kalian buka-buka aja nih, gimana sih maksudnya, dibuka lagi gitu ya, bongkar pasang. Silakan, nggak masalah. Gitu ya, belajar bisa dari mana aja. Ada lagi yang mau tanyakan? Pak, mau tanya Pak. Ya, Itu kok kalau saya nggak ada yang tombol buat ngeran itu ya Pak? yang mana yang ini? Iya, Yang mana? Yang ini tuh yang ini? Yang ini nih? yang kiri. Yang ini? Iya. Posisinya lagi di mana? Kalau lagi ngebuka begini, ya ini harusnya ada tuh. Restart phone flag. Ada nggak tulisannya? Oh, iya Pak ya. Ada nggak? Ada Harusnya Pak. ada. Ada harusnya. Kalau nggak ada ya tinggal buka ini sama aja nih, kontrol panel tuh. Nah yang ini nih sama fungsinya. Nih, ini sama fungsinya nih, ini start. Gitu ya. Ya jalanin ya. Oh, sama fungsinya. Kalau mau stop ini, pause yang ini. Kalau stop tuh hilang semua. Nah, jendela program yang runningnya tutup. Tapi kalau pause itu, ya ini masih ada nih tampilannya. Kita mau edit misalnya, kita pause. Nah, ini kita geser-geser bisa nih tulisannya gitu ya. Atau nih apa namanya hotspotnya kita rubah-rubah itu bisa. Nah itu kita pause namanya. Oke Pak, makasih Pak. Ya, ya. Ada lagi yang mau tanyakan? Nah ini cara membuat latihan. Nanti selanjutnya membuat tes misalnya atau membuat menu. Nanti silakan aja lah mau ini. Tadi ada yang bertanya bagaimana caranya membuat link ya ke luar program gitu ya. Nah, pertama ini program apa nih? Tadi saya pengen nanya, Pak Is ya? Halo? Tadi yang nanya siapa? Saya Pak, Siapa tuh? Saya nggak lihat soalnya. Faiz. Pak Is. Mau bikinnya programnya apaan ceritanya? Link yang mau dilariin tuh ke program apa maksudnya? Program eksternal kayak misal apa ya bisa di-run ya? Ini programnya apa? Misalnya kan Pokoknya mau buka Word nih, ya, misal Word ya Pak. Oke. ya filenya apa? Misalnya ada file Word-nya, enggak gitu kan? Nah, itu bisa. Tadi ada di jam juga semuanya sebenarnya. Ini contohnya ya. Kita mau buat, nih saya kasih satu tombol lah, ini tambahan. Ya saya ganti ini jadi button ya. Nah ini untuk keluar nih. Link keluar ya. Ini saya contohkan aja. Nah kita kasih dulu di sini. Apa nih fungsinya? Di sini ada jam out return namanya. Gitu ya. Nah, jadi jam out return ini kita akan membuka sebuah file yang dibuka dengan aplikasi lain. Gitu ya. Aplikasinya apa? Nah, jadi tergantung butuhnya aplikasi apa. Misalnya kita mau buka file Word gitu ya. Kita paste aja nih di sini contohkan. Ya, ini programnya apa nih? Word itu apa? Cari dulu programnya. Misalnya nih programnya apa nih? Di dalam program file biasanya. Microsoft Office. WinWord biasanya kalau nggak salah ya program. Gimana tuh nggak ada? Oh ada 4 ya. Ada juga. Apa di sini ya? Di program Pals doang Pak. Hmm? Iya. Di sini kan? Iya, di Office kan? Pals doang, Office, root.
Word. Gimana nih? Office 16. Ada nggak WinWord? Ada Pak di situ Word doang. Mana? Nah, ini harus dicari nih filenya apa nih, gitu ya. Untuk menjalankan aplikasi Word kan berarti ini harus ada Word, WinWord.exe gitu ya. Nah, itu harus tahu. Nah, ini programnya. WinWord.exe. Nah, dokumennya apa yang mau dibuka misalnya? Ya, kita cari dokumennya. Dokumennya apa nih misalnya? Misalnya dokumennya apa nih? Nah, inilah nih contoh nih. Itu ya. Ya tuh itulah. Kita buka ya. Ini absen asisten aufi.x. Copy. Nah, ini nih jam out return kalau nggak salah gini nih. Coba dulu ya. Kita coba nih. Save. Kita coba jalanin ya. Di mana tadi posisinya? Oh, di latihan 2. Kita coba ya. Nah, dia minta save dulu nih, coba. Nah, dia akan ngebuka nih. Nah, cuman dia upload musik. Oke aja dulu lah. Nah, kenapa? Oh, dia karena harus berada di dalam satu folder yang sama. Gitu ya, itu yang saya lupa. Jadi, filenya harus dikopikan dulu ke folder si programnya nanti. Ya, contoh ini kita copy dulu lah. Programnya ada di mana tadi itu? Saya lupa ada di dokumen kalau nggak salah. Nah, terus ini nih, kita coba ya. Buka nggak? Nggak buka juga. Oh, di kepanjangan berarti. Namanya kepanjangan, kita ganti. Oke, absen. Berarti kita ganti. Dibuka. Nah, gitu ya. Jadi namanya nggak boleh kepanjangan pakai spasi, dia harus satu kata terus langsung ekstensinya apa. Itu contohnya. Gitu ya, kalau mau ngebuka ke program yang ada di luar. Jadi kalau misalnya itu kita buka dulu aplikasinya apa yang akan kita buka, baru kita cantumkan programnya apa namanya yang akan kita buka. Tapi kalau nggak ada filenya, ya tinggal aplikasinya aja kita buka, udah keluar langsung. Gitu ya. Oke, Pak. Makasih banyak, Pak. Ya. Ada lagi mau tanyakan? Cukup ya? Udah lewat nih waktunya. Oke, jadi mungkin pertemuan minggu ini sampai di sini dulu. Ya, silahkan dipelajari lagi. Kalau perlu nanti ini saya kasih untuk belajar kalian. Silahkan gitu ya untuk belajar pemrogramannya seperti apa alurnya ya. Dan saya tekankan kalian nggak harus buat seperti yang saya buat, mau buat yang seperti orang lain buat misalnya beda lagi silahkan, nggak masalah, yang penting keluarnya sama gitu ya, outputnya itu sama. Oke, cukup sampai sini. Mau ditanyakan dulu sebelum saya akhiri? Ada yang mau tanyakan sebelum diakhiri? Dari saya cukup, Pak. Cukup ya. Oke, kalau gitu kita akhiri aja pertemuan minggu ini.